Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebiana Okta Pramesti. Nama saya Totia Priyanti. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang barisan dan deret. Yang diantaranya yaitu barisan geometri, yang kedua sisipan geometri, yang ketiga deret geometri tahingga, yang keempat barisan sebagian fungsi. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang mempunyai perbandingan yang tetap antara dua suku yang berurutan. Misal di sini saya mempunyai angka 1, 2, 4, 8, 16. Nah, dari angka 1 ke 2, dari angka 2 ke 4, dari angka 4 ke 8, dari angka 8 ke 16 itu mempunyai perbandingan 2. Bagaimana caranya? Dengan mengkalikan. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Untuk perbandingannya bisa dilambangkan dengan huruf R. R sama dengan perbandingan. Jadi R yang angka-angka ini yaitu 2. R-nya harus sama ya, jadi dari angka 1 ke angka yang lainnya perbandingannya harus sama, jangan berubah-ubah. Barisan geometri juga dapat diartikan yaitu barisan geometri merupakan barisan yang apabila suatu suku dikalikan dengan angka yang sama, maka didapatlah suku berikutnya. Dengan catatan masih sama dengan rasio yang sama. Jadi rasio itu perbandingan yang sama. Dengan notasi tersebut, barisan geometri dapat ditulis sebagai U1, U2, U3, sampai UN-1 dan UN, di mana dapat digambarkan seperti ini. Yang pertama nilai UN, ada A, ada AR, ada AR pangkat 2, AR pangkat 3, AR pangkat 4, dan AR pangkat 5. Nilai UN di sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap nilai N meningkat 1 ke suku yang lainnya. Hal ini dapat dirumuskan dengan U N sama dengan A R pangkat N min 1. Rumusnya ini dengan artian di sini yaitu UN adalah suku ke N dan A sama dengan suku pertama ya, R yaitu rasio atau bisa disebut dengan perbandingan dari angka ke angka yang lainnya, dan N yaitu angka suku. Di sini ada contoh soal yaitu tentukan suku ke-12 dari barisan geometri yang dimulai dengan dua suku yaitu 7/8 dan 7/4. Penyelesaian.
Kita selesaikan dengan rumus yang tadi yang awal, yaitu UN sama dengan AR pangkat N min 1. Nah, kita cari dulu yang enggak adanya. Kan baru yang ada 7/8 dan 7/4 itu suku pertama dan suku kedua. Kita cari R-nya dulu. R ditanyakan. Untuk mencari R yaitu dengan cara suku pertama dibagi dengan suku kedua. Berarti 7/8 dibagi 7/4 sama dengan jika pembagian ini berbentuk pecahan, maka kita rubah dengan dikali, dan dikalinya pun dengan cara terbalik, dengan cara 7/4 dikali 8/7. Nah, kita bisa coret 7 angka yang sama, jadi sisa 8/4. 8/4 sama dengan 2. Nah, jadi hasil R-nya yaitu 2, atau hasil perbandingannya yaitu 2. Nah, kita udah tahu hasil R, langsung saja kita substitusikan ke rumus yang ini. Dengan nilai N yaitu 12. UN sama dengan AR N min 1. Kan ditanyakannya suku ke-12, berarti kita ganti U12. A-nya itu suku pertamanya itu 7/8. 7/8. R-nya itu 2 dikali 2, terus N-nya itu 12, berarti pangkat 12 dikurangi 1. 7/8 2 pangkat 11. Nah, di sini 7 2 pangkat 8. Kenapa bisa 7 kali 2 pangkat 8? Karena di sini kita disubstitusikan lagi 7 kan 8 bisa kita pangkatkan dengan nilai, berarti 2 pangkat 3. Di sini 2 pangkat 11. Kan ada angka yang sama. Nah, angka yang sama kita satukan dengan pangkatnya dikurangi. Kalau misalnya di sininya pembagian, berarti pangkatnya dikurangi. 11 dipangkat 11 dikurangi 3 sama dengan 7 dikali 2 pangkat 8. Dari sini kita tahu 7 dikali 2 pangkat 8 nya itu kita pindahkan ke sini. 7 2 pangkat 8 yaitu 256. Tinggal 7 dikali 256 yaitu 1792. Jadi kesimpulannya, suku ke-12 yaitu 1792. Yang selanjutnya yaitu deret geometri. Deret geometri jumlah n suku pertama dari suatu barisan geometri dengan suku pertama dilambangkan A dan rasio yang sama dilambangkan R. Tetapi di sini R-nya itu tidak boleh sama dengan 1.
ialah dengan rumus Sn sama dengan A1 dikurangi Rn per 1 min R. Ini untuk R kurang dari 1. Berarti kurang dari 1 itu bisa min 2, min 3, min 4. Dan Sn sama dengan A Rn min 1 per R min 1. Ini untuk R lebih besar dari 1. Bisa 2, 3, 4, 5. Di sini ada contoh soal yaitu tentukan jumlah dari suku-suku 2, min 6, 18, min 54, 162, min 486, dan 1458. Penyelesaian. Diketahui yaitu A yaitu suku pertama. Suku pertamanya 2. R rasio atau perbandingan. Cara menentukan perbandingan yaitu yang tadi suku pertama dibagi suku kedua, hasilnya min 3. 2 dibagi min 6, hasilnya min 3. N yaitu jumlah suku. Kita jumlahkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis 7. Didapat Rn. R-nya itu kan min 3 dan N-nya itu 7. Nah, bisa dijumlahkan min 3 pangkat 7 hasilnya min 2187. Sehingga langsung saja kita substitusikan ke rumus yang Sn A sama A dalam kurung 1 min Rn per 1 min R. Kenapa pakai rumus yang pertama? Karena R di sini yaitu kurang dari 1. Kita masukkan, kan tadi ditanyakannya jumlah dari suku-suku. Nah, sedangkan sukunya itu ada 7. Langsung saja ke S7 sama dengan A-nya itu 2, 1 min Rn. Rn kan tadi udah ditentukan ya, negatif 2187. Negatif 2187 per 1 dikurangi R-nya itu min 3. Kita tulis lagi karena kan negatif dikali negatif sama dengan positif. Ini juga sama, negatif dikali negatif sama dengan positif, berarti 1 ditambah 3. Tulis 2. 1 ditambah 2187 hasilnya 2188 per 4. Kita ini coret 2 ya, jadi 2.
di sininya tetap 2188. 2188 dibagi 2 hasilnya 1094. Selanjutnya yaitu sisipan geometri. Jika A dan B bilangan positif, maka A akar AB, B merupakan barisan geometri dari 3 suku, dan akar B disebut sisipan geometri dari A dan B. Jika A1, A2, A3 sampai AN-1, AN merupakan barisan geometri bilangan berikut. A2, A3 sampai AN-1 disebut sisipan geometri. Contohnya yaitu tentukan 5 sisipan geometri antara 3 dan 192. Penyelesaian diketahui A1 sama dengan 3, A7 sama dengan 192. Terus A192 sama dengan 3R7-1. Terus kita pindah ruasin saja, berarti R7 dikurangi 1, 6. Berarti R pangkat 6 sama dengan 192 dibagi 3. R6 sama dengan 64. R plus minus akar 64 pangkat 6 sama dengan 2 plus minus. Tanda plus minus ini diartikan bahwa hasil dari akar 64 pangkat 6 itu bisa min 2, bisa juga plus 2. Jika R-nya sama dengan 2, maka sisipan geometrinya adalah 6, 12, 24, 48, 96. Jika R-nya sama dengan min 2, maka sisipan geometri adalah min 6, 12, min 24, 48, min 96. Nah, jadi kan tentukan 5 sisipan. Nah, ini berarti sisipan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, untuk mencarinya tinggal kalian, kan tadi suku pertamanya 3. Terus perbandingannya udah ditentukan menjadi 2. 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, 12 kali 2 24, 24 kali 2 48, 48 kali 2 96. Deretan geometri tak hingga. Barisan geometri tak hingga dengan suku pertama A dan rasio R ialah A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3, plus titik, AR pangkat N min 2, AR pangkat N min 1, dan seterusnya. Sedangkan deret geometri tak hingga mengindikasikan penjumlahannya A plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 plus dan seterusnya. Ketika tidak menjumlahkan
suku tak hingga secara harfiah, tetapi pastinya kita dapat menunjukkan suku yang hingga. Seperti yang sebelumnya kita lihat, jumlah N, suku pertama, dinotasikan dengan SN. Dan penjumlahan itu ialah SN sama dengan A min AR pangkat N dibagi 1 min R sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N dibagi 1 min R sama dengan A dibagi 1 min R dalam kurung 1 min R pangkat N. Jika min 1 lebih dari R lebih dari 1, maka R pangkat N mendekati 0. Sebagai mana N menjadi besar dan besar. Sebagai contoh, jika R sama dengan 2/3, maka barisannya menjadi 2/3, 4/9,8/27, 16/232,64/729 mendekati mendekati 0. Ini sesuai bahwasanya N sama dengan logaritma. Maka 1 min R pangkat N 1 min 0 sama dengan 1. Dan Sn mendekati sama dengan A per 1 min R dalam kurung 1 min 0 sama dengan A per 1 min R. Contoh, tentukan jumlah dari deret geometri dan tak hingga. Satu per 2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/6 plus dan seterusnya. Jadi contoh itu, tentukan jumlah dari deret geometri
dan tak hingga. 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 plus dan seterusnya. Pada deret terdapat A sama dengan 1/2 dan R sama dengan 1/2. Dengan menggunakan rumus jumlah dari deret geometri tak hingga didapatkan Sn sama dengan A dibagi 1/R dibagi 1 min R sama dengan 1/2 dibagi 1 min 1/2 sama dengan 1/2 dibagi 1/2 sama dengan 1. Barisan sebagai fungsi. Sebelumnya terlebih dahulu mempelajari fungsinya. Seperti f dalam kurung x sama dengan x pangkat 3 plus 3x2 plus 8x min 4. Polinomial. G dalam kurung x sama dengan 10x eksponen. H dalam kurung x sama dengan 1nx untuk x lebih dari 0 logaritma. R dalam kurung x sama dengan 2x min 1 dibagi x kuadrat min 1 untuk x kurang dari min 1 fungsi rasional. Setiap fungsi di atas memiliki domain atau daerah asal berupa himpunan bilangan real. Barisan dikatakan barisan tak hingga apabila domainnya berupa himpunan bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan barisan dikatakan barisan hingga bila domainnya merupakan himpunan bagian hingga dari bilangan. Untuk menentukan suku-suku barisan, salah satu caranya adalah dengan memperhatikan selisih antara dua suku yang berurutan. Langsung saja ke contohnya. Barisan tiga, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Disebut barisan berderajat. Satu, karena selisih tetap diperoleh pada satu tingkat pengerjaannya. Di sini 3, 7, 11, 15, 9, 19. Seperti selisihnya itu 3/4 itu 4 dan 7/11 itu 4, 11/15 itu 4, 15/19 dan 4. Selisih tetap 4. Contoh kedua, barisan 5, 8, 13, 20, 29, dan seterusnya. Disebut barisan berderajat cat 2 karena selisih tetap
2 tingkat pengerjaannya. Lima, 8, 13, 20, 29. Selisihnya itu 5 dan 8 itu 3. 8 dan 13 itu 5. 13 dan 20 itu 7. 20 dan 29 itu 9. Lalu 3, selisih 3 dan 5 itu 2. Selisih 5 dan 7 itu 2 juga. 7 dan 9 2. Jadi selisihnya tetap 2.